من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم ارحمنا بالقرآن. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Mas Tama yang ganteng, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah sambutan, dan sambutannya hanya tunggal, nggak boleh ada yang lain karena kita pengen ketemu yang inti ya. Dari Ketua Takmir Masjid Al-Islah sekaligus Ketua Lasis Al-Irsyad, Ustadz Fahri, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Hari ini, siang ini, kita dimudahkan langkah kaki kita, dilembutkan hati kita untuk berangkat ke Masjid Al-Islah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendatangkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian yang hadir siang ini di Masjid Al-Islah diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan, ini Ustaz Husain. Masya Allah. Singkat saja, sepertinya kemarin disampaikan bahwa saya teringat begitu ya. Dulu waktu saya masih di Purwokerto, ada Syekh dari Palestina, Syekh Adnan Arantishi. Waktu beliau kita kumpul di dalam ruangan, dulu itu kita sebutnya ruang belajar Masjid Fatimah Zahra begitu. Di situ kurang lebih bincang-bincangnya adalah Palestina dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang itu sudah 23 kali ya. Jadi di tangan kaum muslimin, kemudian di tangan kufar. Balik lagi ke tangan kaum muslimin, kembali lagi ke tangan kufar. Ya, seperti mana, bagaimana hari ini Masjidil Aqsa ini di tangan siapa, Bapak? Masjidil Aqsa hari ini di tangan siapa? Kaum muslimin apa kaum kufar? Hah? Masih sekarang kaum muslimin di sana belum leluasa untuk beribadah di situ. Berarti masih dikekang. Dan yang menarik dari perkataan beliau adalah Palestina ini kota yang kecil. Kalau dibandingkan dengan Cilacap, maka tidak ada sepertiganya. Jadi kalau kita petakan berarti dari sini Jeruk Legi, Kesugihan sudah. Itulah Palestina. Kecil. Tapi kenapa kok sulit atau tidak bisa ditaklukkan? Ini kuncinya bagi kita semua. Yang bisa kita ambil hikmahnya. Kuncinya adalah bahwa Palestina, Gaza, Masjidil Aqsa adalah bisa dijadikan sebagai barometer kekuatan keimanan kaum muslimin. Jadi saat keimanan kaum muslimin ini lemah, maka Masjidil Aqsa kembali lagi ke kufar. Keimanannya kaum muslimin di dunia ini meningkat, kuat, kembali lagi kepada kaum muslimin. Itu Masjidil Aqsa. Maka kata beliau, kami orang-orang Palestina, tugas antum semua, tugas kita, tugas bapak dan ibu semua adalah mari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjaga Palestina sampai detik ini. Kalau dikatakan saudara-saudara kita di sana butuh dukungan, ya, persenjataan dan sebagainya, materi dan sebagainya, butuh. Tetapi yang paling butuh adalah pesan dari beliau, tolong tingkatkan keimanan dan ketakwaan saudara-saudara muslim sekalian. Bila mana kekuatan iman dan Islam dan ketakwaan kaum muslimin di dunia ini kuat, maka insya Allah Palestina itu akan tetap jaya dan akan tetap di tangan kaum muslimin. Itu Bapak Ibu sekalian pesan daripada beliau. Dan ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, cucu, ya, keturunan kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, maka beliau Ustadz Husain itu kata-kata donasi itu bukan kata-kata donasi, ya. Rubah mindset itu bahwa
kaum muslimin di Palestina itu butuhkan dukungannya kita, tapi bukan sedekah kita sebenarnya. Maka kalau kita mau memberikan sedekah kita, kita niatkan bahwa ini adalah hadiah terbaik kita untuk saudara-saudara muslim Palestina yang sedang memperjuangkan keimanan, akidah tanah air mereka. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak bijak kalau lama-lama, karena yang ditunggu bukan saya, Ustadz Husain, begitu ya. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Ustadz Fahri. Sudah siap Pak? Bu? Sudah? Kalau sudah kita pulang. Nah, ya. Ada kalimat gini. Kita itu seperti bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'dha, menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu kita nggak boleh ngantuk. Kalau kita ngantuk nular, jamin. Tapi yang bikin nggak ngantuk salah satunya beliau Ustadz dari Gaza ini yang punya pengalaman 12 tahun. Jadi kalau kita jadi intelijen ini 2 tahun 3 tahun itu sudah paham ganggang tikus atau yang lainnya. Nah, ini 12 tahun Bapak Ibu, insya Allah paham. Kalau pengen dapat informasi A1-nya dekeng ke pusat. Nah kita ketemu dengan pusatnya ya. Kalau untuk informasi dari Gaza. Dan beliau itu 12 tahun di sana bukan hanya aktivis saja, tapi benar-benar mencurahkan apa yang beliau bisa. Silakan nanti panjenengan itu bisa tanya, kepo-kepo boleh. Dan saya kira sudah pada nggak sabar, kami persilakan nanti akan dipandu oleh beliau Ustadz Amir Abdullah, dan siapkan hadiah terbaik untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Siapkan. Kita pakai istilah hadiah karena hadiah ini yang harapannya menjadi pemicu kebahagiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ustadz Amir, falyatafadhal maskuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, mujahidin mujahidat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi karunia terbesar hari ini Allah memperjumpakan kita. Alhamdulillah, ini titik ke 17 ya. Sebelum nanti kami berpindah ke Masjid BDI, dari awal Wonosobo, Wangon, Kebumen, Purwokerto ada 3 titik, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Tegal, dan hari ini terakhir. Yang sebenarnya kami sampaikan Desember ini beliau belum ada jadwal roadshow ke daerah-daerah. Baru akan dilakukan Januari insya Allah manajerialnya. Namun menjadi bagian dari anugerah nikmat yang luar biasa, hari ini bisa bertemu dengan beliau. Yang kami katakan, beliau ini menunggu sebenarnya, karena dari awal datang ke Indonesia itu bukan untuk lari apalagi, kemudian untuk pergi liburan,
atau untuk hal yang lain tidak. Beliau mundur sejenak untuk mengatur strategi, di samping memang keadaannya ini di Gaza sudah sangat luar biasa. Fungsi beliau sebagai seorang jurnalis, aktivis kemanusiaan, sebagai muslim, sebagai orang yang dirindukan oleh warga Gaza, karena beliau memiliki istri Ustadzah Jinan yang qadarullah kami sampaikan juga permohonan maaf belum bisa hadir karena majelis-majelis sebelumnya ketika beliau bisa, mampu, sehat, insya Allah hadir. Nampaknya kecapean. Beliau juga sebenarnya kita lihat dari kemarin sudah sangat capek. Saya tanya, gimana Ustaz? Capek? Istirahat? Beliau sampaikan, malu saya. Malu saya kalau hari ini bilang capek. Di saat saudara-saudara saya di sana di Gaza jauh lebih berat ujiannya daripada apa yang beliau rasakan. Walaupun bahasa tubuh sebenarnya tidak bisa dibohongi. Duduk sebentar saja sudah sangat capek sebenarnya. Tapi karena niat satu, edukasi, ya. Harapannya nanti di majelis ini mohon izin saya akan menemani Bapak Ibu sekalian membagi waktu karena waktu kita terbatas agar kajian kita kesempatan kali ini efisien. Ya. Insya Allah akan kita bagi menjadi beberapa step. Pertama, pengenalan dulu. Siapa beliau, mengapa sampai kepada Gaza, mengapa sampai di sana. Selanjutnya masuk kepada materi, mempertajam makna perjuangan mujahidin Palestina di sana. Apa yang mereka perjuangkan, siapa yang terlibat, sebenarnya apa yang terjadi. Dan nanti kami berikan waktu seluas-luasnya kepada para bapak untuk bertanya. Bisa jadi masih banyak hal yang belum Bapak Ibu ketahui, atau ada subhat-subhat yang memang perlu diluruskan, atau ada fakta-fakta yang ingin ibu-ibu tahu langsung dari sumbernya, ora jere-jere, begitu ya. Oke, maka dari sekarang saya menyampaikan, silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik para bapak dan para ibu. Dan nanti tolong panitia menyiapkan mic yang pas sehingga pertanyaan proses perpindahannya tidak terlalu lama. Siap Bapak Ibu? Siap? Sebelum kita mulai, kita melakukan yel-yel bersama. Birruh biddam nafdi kaya aqsa. Birruh biddam nafdi kaya aqsa. Ayo. Birruh biddam nafdi kaya aqsa. Birruh biddam nafdi kaya aqsa. Birruh biddam nafdi kaya aqsa. Takbir. Terima kasih. Selanjutnya, sebagaimana kata moderator tadi, yang ditunggu bukan saya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu, piye kabar ibu? Suara kulo jelas mboten? Bapak, piye kabare Pak? Alhamdulillah. Masih semangat Pak? Takbir.
perjuangan mujahidin Palestina. Masya Allah, senang sekali siang hari ini saya bisa berada di hadapan para mujahidin dan mujahidah di Cilacap. Kita juga sama-sama mujahidin, bedanya kita berjihad dengan edukasi kita, dengan materi kita, dengan doa kita. Tapi jihad kita belum sampai pada level mereka, para pejuang-pejuang mujahidin di Palestina yang berjuang mengorbankan darah dan nyawa mereka. Maka dari itu, karena kita sedang membicarakan perjuangan warga Gaza, ingin saya tekankan terlebih dahulu bahwa keberadaan kita di sini bukan untuk meratapi penderitaan warga Gaza. Setuju? Kita di sini bukan untuk menangisi duka warga Gaza, tapi kita semua berkumpul hari ini untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Maksudnya ganti, tukar gitu. Anak mana bu? Iki? Apa iki? Enakan ini? Oke, ternyata pilihan bapak salah. Kita berkumpul di sini bukan untuk menangisi duka warga Gaza, tapi kita berkumpul hari ini untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk para pejuang-pejuang Palestina di Gaza yang sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam, tanah para nabi, tanah muslimin dunia. Kita berkumpul untuk menunjukkan penghargaan setinggi-tingginya untuk para pejuang-pejuang Palestina yang mengorbankan darah dan nyawa mereka demi kehormatan kita semua, kehormatan umat Islam. Makanya Pak, Bu, tadi sudah sampaikan oleh moderator, bukan moderator, pembawa acara kita. Tahun 2021 saya pernah roadshow juga di Indonesia. Sampai saya di satu masjid di wilayah Jawa Tengah juga. Saya lupa di tempat mana. Sudah datang, kemudian ternyata yang hadir sedikit. Terus ada yang bilang bisik-bisik ke saya, tamir masjidnya, maaf Pak Ustadz, ini banyak yang gak datang karena minggu lalu baru ada syekh dari Palestina ngisi kajian dan mereka sudah pada kirim donasi untuk Palestina, jadi hari ini mereka gak datang. Saya bilang gini, Pak, Bapak lihat Pak, saya kalau ngisi-ngisi kajian Pak, gak pernah ada namanya siapkan infak terbaik Anda, siapkan donasi terbaik Anda, gak pernah. Karena bagi saya hubungan antara kita Palestina ini bukan hubungan donasi materi. Ini merendahkan perjuangan warga Palestina. Seolah-olah kita orang-orang yang tangan di atas, mereka tangan-tangan di bawah. Kita donaturnya, mereka penerimanya. Saya ngapain jauh-jauh dari Palestina datang ke Indonesia cuman untuk narikin seperak dua perak dari kantong-kantong kita. Hubungan antara kita dengan Palestina jauh lebih suci, lebih sakral dibandingkan sekedar donasi. Hubungan kita dengan Palestina jauh lebih suci daripada sebatas materi. Yang lebih dibutuhkan umat Islam di Indonesia hari ini, Bu, edukasi. Bukan datang nangisin sedikit, dikasih lihat video-video yang menyedihkan, anak-anak yang terbantai, kemudian kasih donasi, pulang lupa, sudah tidur lagi. Bukan itu. Warga Palestina bukan orang-orang yang harus dikasihani. Mereka orang-orang mulia yang harus kita muliakan. Kita yang harus kasihani diri kita sendiri. Warga Palestina bukan orang yang terjajah. Mereka satu-satunya masyarakat yang merdeka hari ini. Kita yang terjajah hari ini. Seluruh dunia hari ini terjajah pemikiran dan fisik oleh Israel dan Amerika, kecuali Gaza. Apa buktinya? Setiap kali bulan Ramadan umat muslim Palestina i'tikaf. Dan setiap kali itu juga kita melihat mereka diserbu, betul tidak? Ditembaki, dibakar Masjidil Aqsa, dikotori. Kita bisa apa, Bu? Kita bisa apa? Menangisi, mengecam, mengutuk.
Ngaruh gak dengan Israel itu? Gak ngaruh. Gak ada satu negara pun di dunia yang bisa berbuat apa-apa ketika melihat Masjidil Aqsa dinodai. Gak ada. Cuman ada satu masyarakat yang bisa menghukum kebiadaban Israel. Cuman ada satu masyarakat yang bisa menghujani Tel Aviv dengan roket-roket mereka. Cuman ada satu masyarakat, satu warga yang bisa memberikan pelajaran kepada Israel. Siapa mereka? Gaza. Karena mereka hari ini satu-satunya masyarakat di dunia yang tangannya tidak terbelenggu. Yang hidup merdeka. Yang tidak terjajah, itulah Gaza. Jadi sekarang yang perlu dikasihani Gaza apa kita? Kita. Maka dari itu konsep kita datang ngumpulin donasi untuk Palestina, setelah itu bubar. Donasi mah nggak perlu saya ajak-ajak, itu sudah otomatis itu mah. Nggak perlu lagi ditarik-tarik, dipanggil-panggil, nggak perlu. Ngapain juga? Kalau warga Gaza itu mau jadi orang-orang kaya, Bu, gampang. Kalau mereka mau jadi orang-orang makmur itu gampang, nggak perlu nungguin donasi dari kita yang nggak seberapa. Kalau kita menganggap mereka ini mempertahankan, mengorbankan darah nyawa mereka hanya untuk donasi dari kita merendahkan nilai warga Palestina. Kita melihat ada sebuah peta Palestina itu, kita lihat ya peta yang viral, bagaimana Palestina tergerus dari masa ke masa. Ya apa ya? Tahun 1920 Yahudi di Palestina itu hanya memiliki 5%, menguasai 5% dari wilayah Palestina. Kemudian ketika Inggris masuk menjajah Palestina 1920, Inggris mulai memasukkan orang-orang Yahudi dari Eropa, dibawa masuk ke Palestina. Kemudian apa? Orang Yahudi ini membuat geng-geng preman-preman bersenjata. Mereka bantai warga Palestina, mereka jarah warganya, mereka usir warganya, mereka bunuh anak-anaknya. Satu desa itu, ratusan desa di Palestina itu dibakar, diusir warganya sampai harus mengungsi, kemudian mereka isi dengan orang-orang Yahudi. Dari tahun ke tahun kita melihat wilayah Palestina semakin tergerus. Hari ini Pak, Bu, hari ini wilayah kekuasaan Yahudi di Palestina itu melebihi 80%. Kurang dari 20% wilayah Palestina yang dikuasai oleh warga lokal. Jadi kalau ada yang mengatakan konflik di Palestina ini konflik perebutan wilayah, keliru. Hati-hati. Ini narasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Barat. Konflik ini konflik perebutan wilayah antara Palestina, Israel. Ini konflik politik, gitu Pak ya? Ini narasi yang menyesatkan. Kalau konflik perebutan wilayah itu terjadi antara dua kekuatan seimbang. Indonesia, negara berdaulat. Singapura, negara berdaulat. Ada Pulau Natuna misalnya yang jadi tanah sengketa. Ini namanya konflik perebutan wilayah nih. Atau dengan Cina, Indonesia dengan Cina. Perairan Laut Cina Selatan misalnya. Tapi kalau di Palestina ini bukan perebutan wilayah. Ini namanya konflik eksistensi. Di mana ada eksistensi sebuah masyarakat ingin dilenyapkan, dihapuskan dan diganti dengan eksistensi masyarakat lain. Persis seperti yang terjadi di Amerika. Kan kita yang mempelajari itu kisahnya Columbus ya. Columbus ini dikirim untuk datang ke India, nyasar ke Amerika gitu kan. Sampai di Amerika akhirnya dia membangun pemukiman orang-orang Amerika sampai sekarang jadi Amerika gitu. Itu kan kebohongan sejarah. Columbus itu emang dikirim sengaja untuk ke Amerika untuk membantai jutaan warga Indian. Suku Indian itu suku Muslim. Dihabisi, dibantai, dihapus eksistensinya. Kemudian apa? Ditaruhlah di situ orang-orang Inggris yang kemudian menjadi Amerika. Persis seperti konflik di Australia. Suku aborigin, sama juga itu. Lagi-lagi orang Inggris tuh kirim perwakilannya ke Australia. Saat itu suku aborigin juga suku-suku Muslim dibantai, digenosida. Sampai sekarang orang Australia yang terkenal orang-orang kulit putih, mata biru, itu pendatang
Dan itu yang sedang terjadi di Palestina. Mereka sedang mengamerikakan Palestina. Mereka sedang mengaustraliakan Palestina. Tapi bedanya Pak, dulu ketika Inggris itu membantai suku Indian, suku Aborigin, nggak ada media, diem-diem, nggak terekspos. Tapi sekarang genosida ini dilakukan live streaming, ditonton miliaran pasang mata, dan masih ada yang terkecoh, masih ada yang memperdebatkan ini adalah konflik politik, bukan urusan kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, suatu hari Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, ditanya oleh wartawan, Pak Ben, itu kok wilayah Israel ini semakin hari semakin meluas, semakin membesar. Itu emang batasnya di mana sih Israel ini? Sampai mana batasnya Israel ini? Apa dia bilang? Batas wilayah Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka itu bisa menjangkau Cilacap, ini terjajah oleh Israel ini. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Turki, Mesir, Yordan, terjajah. Tapi hari ini Zionis Israel ini terbentur dengan satu batu yang keras, yang gak mau tunduk, bernama Gaza. Hari ini mereka terbentur dengan satu duri-duri tajam di sepatu mereka, sehingga mereka tidak bisa berlari lagi. Duri yang bernama Gaza. Makanya saking Israel ini gak bisa menaklukkan Gaza, mereka memberikan tawaran sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Apa kata Israel? Wahai Gaza, kami akan cabut blokade. Kami berjanji akan buka perbatasan. Kami akan berhenti membombardir kalian. Serius, swear. Kami akan bangunkan untuk kalian bandara terhebat, pelabuhan tercanggih. Kami akan jadikan Gaza ini wilayah kaya yang makmur, semakmur Singapura. Kalau orientasinya duit, materi orang Gaza, terima aja. Satu syaratnya kata Israel, gampang, apa? Menyerahlah. Tanggalkan senjata kalian. Seperti sebagaimana seluruh wilayah Palestina sudah kami kuasai, cuman kamu yang gak mau kami kuasai. Menyerahlah. Kalau kalian menyerah, kami akan jadikan kalian wilayah makmur semakmur Singapura. Apa kata warga Gaza? Tidak. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena yang sedang kami pertahankan bukan darah kami, bukan tanah kami. Kami sedang mempertahankan tanah wakaf umat Islam dunia. Palestina ini bukan tanah Palestina Pak. Palestina ini bukan tanah orang-orang Palestina. Ini tanah wakaf yang dititipkan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Ayyubi, dan kita dititipkan sekarang. Kata warga Gaza, yang kami lindungi hari ini bukan darah-darah kami, bukan rumah-rumah kami. Kami sedang melindungi kehormatan umat Islam dunia hari ini. Jadi mereka lebih memilih dibombardir, diblokade, dibantai, diteror. Tapi mereka tidak sudi membiarkan tanah wakaf umat Islam diserahkan kepada penjajahan. Mereka tidak sudi kehormatan umat Islam diinjak-injak. Karena kalau Gaza sudah tunduk, kalau Gaza sudah ditaklukkan, tidak ada lagi kehormatan hari ini. Enggak ada lagi kemerdekaan hari ini. Maka dari itu bicara Gaza Pak, jangan bicara materi, terlalu rendah itu. Kita bicara perjuangan, kewajiban, cinta, kehormatan. Itulah orang-orang Gaza. Kedua, bicara Gaza, jangan terlalu mengandalkan logika. Jangan sombong terlalu mengandalkan rasio. Enggak akan nyambung, enggak akan nyampe. Kalau kita bicara Gaza terlalu sombong menggunakan logika, nanti yang keluar adalah pernyataan-pernyataan nyeleneh. Pernyataan-pernyataan dungu, bodoh. Contoh apa? Contoh, ada seorang ngakunya muslim dan dia ini merasa paling sunnah.
kok sering ngisi di pengajian-pengajian. Ketika membahas Gaza, dia terlalu diperbudak oleh logika. Dia bilang gini, Hamas ini kan ormas kecil, Gaza ini wilayah kecil. Sementara Israel ini negara besar dengan pasokan militer yang tak terbatas, dibantu negara-negara barat. Masa negara sebesar Israel ini gak bisa ngancurin Hamas yang kecil itu? Kemudian dia menyimpulkan, karena memang Hamas ini buatan Yahudi. Ada yang gitu Pak? Ada yang gitu Bu? Karena memang Hamas ini buatan Yahudi. Yahudi butuh Hamas untuk pembenaran menyerang Gaza. Ini adalah statement ya nyeleneh, menunjukkan kebodohannya dan kedunguannya di sini. Karena dia menghamba pada logika dia. Jangan bicara logika kalau bicara Gaza, bicara keimanan. Karena saya 12 tahun melihat warga Gaza ini berjuang tidak hanya mengandalkan logika mereka. Kalau mereka warga Gaza ini berjuang hanya mengandalkan logika, sudah lama habis, sudah lama hancur, enggak akan bertahan. Emang enggak logis? Gaza diblokade sejak 2006, dibombardir berkali-kali. 2008 dibombardir selama 22 hari, 2012 8 hari, 2014 50 hari, 2021 14 hari, dan hari ini sudah 70 hari. Mereka juga nggak bisa dikalahkan. Siapa yang nyerang Gaza ini? Bukan Israel sendirian. Mereka dikeroyok oleh Inggris, Amerika, Israel. 70 hari mereka nggak juga ngangkat bendera putih sekarang ini. Saya ingin kasih gambaran Pak ya. Hiroshima itu luasnya 900 km persegi di Jepang. Dijatuhi bom 12.000 ton oleh Amerika, langsung nyerah mereka. Angkat bendera putih. Gaza yang luasnya cuma 360 km persegi. Tahu Bu berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza sejauh ini? Tahu Pak? Berapa? 60.000 ton. Nyerah Gaza? Enggak. Karena mereka tahu perjuangan mereka ini bukan mencari materi. Perjuangan mereka ini bukan mencari donasi. Bukan kekayaan yang mereka kejar. Saya mau tanya Pak. Ini Cilacap ini berapa kilometer luasnya Pak? 2.200 kilometer persegi. Saya sudah Google tadi sebelum ini. Jadi saya tahu. Lebih besar dari Gaza berapa kali? Kurang lebih 7 kali ya. Lebih besar 7 kali dari Gaza. Kira-kira nih Pak ya. Kira-kira kalau Cilacap ini diserbu oleh Israel, Inggris, Amerika, kira-kira bertahan berapa hari Pak? Diserang dengan jet-jet tempur, ratusan jet tempur nyerang sekali serang itu. Tank-tank Merkavanya, kemudian rudal balistiknya, kemudian artilerinya dari darat, laut, udara. Kira-kira Cilacap bertahan berapa hari? Memang secara logika ini nggak masuk akal, nggak logis. Kuat-kuat ya. Oke, ntar saya kirim ke Gaza semuanya deh ya. Nah, karena saya tahu banget orang Gaza ini ketika berjuang mereka tidak mengandalkan logika mereka, kalah mereka, amburadul mereka. Ya, satu yang jadi kekuatan mereka di Gaza itu. Apa Bu? Al-Quranul Karim. Ini kuncinya. Itulah kenapa di Gaza ini satu rumah harus ada penghafal Al-Quran. Kenapa? Setiap tahun itu harus ada ribuan penghafal Al-Quran. Kenapa? Ketika mereka menyusun strategi itu dengan Al-Quran. Kenapa ketika mereka bertahan itu dengan Al-Quran? Pokoknya Al-Quran aja, mereka tahu banget. Mereka mengkaji. Karena Al-Quran inilah, seperti sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bersabda Rasulullah SAW, Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat banyak kaum yang mengangkat Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan orang-orang kaum-kaum yang merendahkan Al-Quran. Di Gaza ini orang-orang mengangkat Al-Quran karena sudah ada contohnya. Dulu Mekah itu Bu, umat Islam itu di Jazirah Arab ini enggak dipertimbangkan oleh dunia, enggak ada yang khawatir bakal dijajah oleh orang-orang Arab ini.
Nggak ada kekuatan yang memprediksi bahwa ini akan ada kekuatan dari Jazirah Arab. Jazirah Arab ini negara miskin, kering, orang-orangnya jahiliyah, keterbelakangan. Dulu yang sedang menguasai dunia Persia sama Romawi, dua kekuatan adidaya. Saat itu Palestina sedang dikuasai oleh Romawi. Itu aja dua itu yang terus saling silih berganti memperebutkan Baitul Maqdis. Kenapa mereka memperebutkan Baitul Maqdis Palestina? Karena mereka tahu barang siapa menguasai Palestina Baitul Maqdis, maka dia menguasai dunia. Enggak ada yang memperhitungkan Jazirah Arab ini. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, saat itulah masyarakatnya terupgrade, kekuatannya terupgrade, levelnya naik terus, sampai akhirnya mereka menjadikan Romawi dan Persia di bawah kaki-kaki mereka. Al-Quran kuncinya, itu yang sedang dijalankan oleh warga Gaza. Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Oke. Lanjut nih. Iya. Ini kita sampai jam berapa sih ini sebetulnya? Ini sudah jam 2 nih. Sampai jam 6 Bu ya? Siap sampai maghrib? Siap sampai maghrib Pak? Saya nggak siap. Habisnya harus kemana kita habis ini? Pertamina, habis itu kita langsung berangkat kemana? Pulangnya. Besok ada kajian di Jakarta. Kalau ibu-ibu punya pintu Doraemon, mungkin saya bisa nih. Ya, di sini lama-lama. Oke. Begini Pak, saya ada sebuah kajian yang sangat menarik. Saya di Gaza ini kan mengemban 3 hal. Ya, saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, tugas saya adalah memanusiakan manusia di sana. Ini juga jawaban dari banyak pertanyaan yang sering saya terima. Ustadz, sebetulnya konflik di Palestina ini apa sih? Konflik agama, konflik politik, konflik kemanusiaan. Gitu kan Bu ya? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Itu kaidahnya. Kalau bicara dengan manusia, sesuaikan. Kalau bicara dengan orang-orang, sesuaikan akal mereka, sesuaikan situasi mereka. Isu Palestina adalah isu yang heterogenitas, fleksibel. Kalau ibu mau ngomongnya berhadapan dengan orang-orang non-muslim, gunakan ini atas dasar kemanusiaan. Saya diminta ngisi pulang dari Gaza, saya diminta ngisi Zoom oleh orang-orang Jepang. Yang hadir itu para tokoh Jepang, media, wartawan, aktivis, mahasiswa, rektor, tokoh politik. Saya diminta bicara di situ. Saya sampaikan pada mereka, I was in Gaza as humanitarian activist, saya bilang. Saya saat itu di Gaza sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Karena saya sebagai seorang manusia, saya punya kewajiban untuk melindungi sesama manusia. Itu fitrah. It's our nature. Itulah sifat alami kita. Saling melindungi sesama manusia. Saya bilang ke mereka, kalau suatu hari nanti Jepang ini dijajah oleh negara luar, saya akan jadi orang pertama yang akan turun ke Jepang membantu kalian. Karena saya sebagai seorang manusia, saya harus melindungi manusia-manusia di Jepang. Nangis mereka, saya bilang gitu. Maka hari ini yang terjadi di Palestina ini masalah kemanusiaan. Kita sebagai manusia nggak boleh diam. Nggak perlu jadi seorang muslim untuk bantu Palestina. Cukup menjadi seorang manusia. Kalau masih ada orang nggak tergerak, maka pertanyakanlah kemanusiaannya. Jangan-jangan dia ini dedemit. Kedua, saya sebagai seorang muslim, kalau saya ngomong di hadapan orang-orang muslim, orang-orang Islam, saya nggak ragu. Ini konflik agama. Ini konflik akidah. Karena yang sedang dinodai di Palestina, yang sedang diinjak-injak, itu Masjidil Aqsa. Itu masjid siapa Bu? Itu masjid orang Palestina. Itu masjid siapa? Masjid kita umat Islam. Ini namanya masjid apa ini? Islah. Al-Islah. Bayangkan Pak, Ibu, sekarang kita pulang ke rumah, nanti malam kita dapat kabar bahwa Masjid Al-Islah ini sudah diduduki oleh Israel.
diinjak-injak sepatu kotor mereka, dirusak, dibakar Al-Qurannya. Kira-kira kita marah gak Bu? Marah gak Pak? Marah kita. Tapi kenapa kita nggak bisa semarah itu dengan terhadap Masjidil Aqsa? Kenapa kita tenang-tenang saja? Nunggu Palestina trending topik dulu, baru kita menangis untuk Palestina. Padahal yang sedang terjadi di Palestina hari ini seperti itu. Masjidil Aqsa setiap hari itu diinjak-injak karpet sucinya oleh tentara Zionis Israel. Dan keutamaan Masjidil Aqsa ini jauh di atas Masjid Al-Islah. Ibu salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa Bu, itu pahalanya 2000 rakaat di Masjid Al-Islah ini. Ada apa? Kenapa kita enggak segerget itu terhadap Masjidil Aqsa? Jangan ragu kita bicara Palestina, kita bicara masalah akidah. Masjidil Aqsa ini satu dari 2 masjid yang Allah namanya langsung dari langit namanya. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. 2 masjid Allah ikat dalam satu ayat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, saya sebagai seorang warga NKRI, saya punya kewajiban konstitusional. Karena kita jelas dalam preambul pembukaan UUD 45, kemerdekaan adalah hak-hak setiap bangsa. Jadi penjajahan harus dihapuskan di atas muka bumi ini, itu kan? Dan Indonesia harus ikut menertibkan keamanan dunia di atas prinsip kemerdekaan. Maka tugas saya ke Gaza itu, ya saya punya tugas kemanusiaan, punya tugas agama, dan punya tugas konstitusi sebagai warga Indonesia. Kalau hari ini ada orang Indonesia yang ngaku NKRI, paling NKRI, tapi dia mendukung Zionis dan Yahudi, maka pastikan bahwa dia adalah pengkhianat bangsa. Mereka adalah pengkhianat NKRI karena dia telah mengkhianati konstitusi Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Kembali ke masalah pejuang Gaza. Ya, saya akan cerita, tapi nggak sekarang. Mungkin akan nyangkut bersamaan dengan pertanyaan ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya kan, saya harus istirahat dulu sebentar. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak. Daging semua ya. Masya Allah. Dan sepertinya sudah tidak sabar Bapak Ibu untuk bertanya. Dari Ibu dulu. 3 penanya pertama, 1, 2, 3. Mohon panitia kondisikan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau bertanya, kalau kita melihat sejarah dari terbentuknya negara Israel itu kan atas peran dari Inggris, Amerika, dan PBB. Ya. Nah kemudian saya sepakat bahwa persoalan Palestina Israel itu bukan konflik perebutan wilayah, namun bentuk penjajahan dari kaum kafir pada kaum muslim. Berarti Israel ini adalah negara penjajah. Kemudian ada solusi yang menyerukan dari beberapa kalangan, yakni solusi 2 negara. Ini kan seperti bentuk Belanda menjajah Indonesia, kemudian dibagi wilayahnya, mana wilayah Belanda, mana wilayah Indonesia gitu ya. Baik. Dan ini dimoderasi oleh PBB. Pertanyaannya, apakah mungkin solusi ini PBB itu akan adil? Dan baik, bagaimana solusi hakiki agar Palestina terbebas? Masya Allah. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap pemimpin negeri-negeri muslim terhadap Palestina? Oke. Terima kasih. Barakallah. Pertanyaan yang baik sekali. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan. Mic, mohon panitia. Mic yang pertama diserahkan ke mic calon penanya ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mana Ibu? Baik. Berita-beritanya warga Israel itu kan memprotes pemerintahan
diri atas serangan-serangan ke Gaza. Iya. Mereka dekatkan senjata karena ini tawanannya dibebaskan. Mereka memprotes pemerintahnya. Sementara kita nggak dengar warga Gaza memprotes para mujahidin. Masya Allah. Nah, sementara di luar, ini logika orang di luar Gaza. Baik. Suka ada subhat yang bilang, ini karena nyerang dulu sih, jadinya diserang balik. Kan suka ada subhat Iya, iya. Nah, mohon untuk diluruskan Ustaz ini tentang subhat ini sebetulnya bagaimana solidnya mereka antara rakyat dan mujahidin dan sebetulnya bagaimana para rakyat di sana memandang mujahidinnya. Oh, baik, luar biasa. Masya Allah. Ternyata warga Cilacap up to date terus. Selanjutnya. Silakan dari Ibu siapa, di mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Cilacap juga. Baik. Pertanyaan saya simpel Ustaz. Sebetulnya kita itu menyebut Israel atau Yahudi. Oke. Yahudi. Yang kedua tentang Hamas. Sekarang Hamas itu sebagian ada yang bilang kalau Hamas itu bikinan Israel. Oke. Monggo itu untuk diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan besar, Ustaz. Luar biasa berat, artinya langsung saja. Yang pertama, sejarah terbentuknya Israel. Israel penjajah dan menawarkan solusi 2 negara. Oke, baik. Ini ibu-ibu, tapi pertanyaan dosen semua ini. Masya Allah. Jangan-jangan ini para dosen lagi yang nanya nih. Tapi saya senang banget kalau pertanyaan ini seperti ini. Saya selalu mengatakan, semakin radikal pertanyaannya semakin saya senang. Iya, saya waktu diundang oleh Felix Xiao dalam podcastnya, dia nanya, Pak Ustadz, kira-kira ada batasannya gak pertanyaan-pertanyaannya? Apa yang kamu dibahas? Saya bilang, nggak ada. Seradikal mungkin tanya, saya bilang. Bagaimana sejarah pembentukan Israel? Itu bisa di Google Bu ya, di Google aja. Sejarah pembentukan Israel, selesai. Oke, saya nggak usah jawab. Apa harus jawab? Ya, memang kita bisa melihat dari beberapa dimensi. Ya, ada dimensi Quran, ada dimensi dari Israel sendiri Yahudi, dimensi dari Barat. Ya, kalau kita bicara kita harus komprehensif, biar enggak setengah-setengah. Kalau dimensi Quran, Allah sudah jelaskan itu. Jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Ya, bahwa memang wa qadayna ila bani Israila fil kitabi, kata Allah, la tufsiduna fil ardi marratain. Kami telah tetapkan dalam kitab untuk kalian Bani Israel, kalian ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, marratain. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan kalian akan melakukan kesombongan sesombong-sombongnya. Makanya ada kata-kata apa? Sombong amat. Ya, itu untuk Israel tuh. Sombong amat. Fa idza jaa wa'du ulahuma, kata Allah, ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Apabila datang kerusakan pertama, janji pertama, kami akan kirimkan hamba-hamba terkuat kami untuk menaklukkan kalian dan berjalan memasuki desa-desa kalian. Fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula, dan itu sudah terjadi di masa Nabi Muhammad hingga Umar bin Khattab. Summa, kata Allah, ayat selanjutnya, summa radadana lakumul karrata alaihim. Kemudian kami kembalikan lagi giliran kalian menang atas musuh-musuh kalian. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Bahkan kata Allah, kami kuatkan kalian dengan 2 hal. Amwal wa banin. Dengan harta dan dengan keturunan. Dengan 2 elemen ini, wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian banyak pengikut. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Makanya jangan kaget kalau sekarang Zionis ini banyak pengikutnya. Termasuk di Indonesia, yang ibu-ibu sebut Yahudi apa? Yahudi pesek berkulit sawo matang, sawo busuk ibu. Enak amat, sawo matang enak, manis.
Mereka ini Yahudi pesek berkulit sawo busuk. Jangan kaget, kenapa? Karena memang mereka dikasih makan, ya diperbudak oleh harta-hartanya Yahudi. Memang sengaja Allah memberikan giliran kedua Yahudi ini, Bani Israel, dengan harta dari anak-anak mereka. Dan mereka banyak mengikut. Disinilah kalau ibu-ibu mau kunci mengalahkan Zionis Israel, dipenggal itu elemen pertamanya, uang-uangnya, materinya dipenggal. Itu kekuatan mereka. Kalau kita serang uangnya, kita akan habiskan pengikutnya. Otomatis itu. Gimana caranya Ustaz? Boykot fisabilillah. Takbir. Oh, Akbar. Ada yang nanya, Ustaz, boykot ini efektif gak sih? Efektif banget, tenanan Bu, efektif Bu. Efektif banget. Kenapa? Karena Yahudi yang sekarang berkuasa di Palestina, ini bukan Yahudi original. Ini namanya Yahudi Ashkenazi. Yahudi karbitan, Yahudi KW. Dari Eropa Timur datangin mereka itu. Mereka ini aslinya bukan orang-orang bertuhan. Mereka itu orang-orang materialistis, ateis. Tuhan mereka adalah uang. Kalau kita boykot mereka, kita berarti sedang menyerang Tuhan-Tuhan mereka. Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Itu salah satu usaha terbaik kita hari ini. Makanya Ibu, ya janganlah ke restoran-restoran itu tuh. Kita nggak usah sebut nama ya, ntar kena delik Ibu. Kita sebut aja inisialnya KFC misalnya. Ya, janganlah itulah. Kalau ibu makan di situ, ibu nggak akan disuguhkan daging ayam. Yang ibu makan itu adalah daging anak-anak Palestina itu. Ya hati-hati kalau kita mau sikat gigi, odolnya, sabunnya, hati-hati tuh dipilih-pilih. Ya itu ngaruh banget Ibu. Nah kata Allah apa? Wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum, kalau kalian berbuat baik ahsantum li anfusikum, itu untuk diri kalian wahai Bani Israel. Wa in asa'tum falaha, tapi kalau kalian berbuat buruk dengan nikmat ini kata Allah, maka ada konsekuensinya. Dan disitulah Allah menjelaskan fa idza ja'a wa'dul akhirati, apabila datang janji kedua. Para ulama mengatakan janji kedua ini sekarang ini nih. Penjajahan Israel terhadap Palestina ini sudah takdir dari langit nih. Allah berikan mereka kemampuan untuk menjajah Palestina. Juga kalau lihat dari dimensi lain, ini juga adalah ujian untuk umat Islam. Nanti. Ini adalah antum ambil aja. Itu adalah azab buat umat Islam hari ini. Yang terpecah-pecah Allah kirimkan tuh Bani Israel untuk memberikan pelajaran buat kita semua. Itu dimensi langit. Kalau kita bicara dimensi bumi, ada dua arah. Ada yang namanya ideologi Zionis, yang memang mereka ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kalau kita mulai dari dimensi barat, itu memang kepentingan barat. Jadi orang-orang barat, Amerika, Inggris, Perancis, itu mereka memang punya kepentingan di Timur Tengah. Mereka tidak mau Arab ini bangkit. Mereka mau terus mengeksploitasi dunia Arab. Makanya mereka letakkan sebuah kanker untuk memisahkan antara Arab, negara-negara Arab di wilayah Afrika dan negara Arab di wilayah Asia. Itulah kenapa mereka menjajah Palestina. Karena mereka tahu kunci menguasai dunia dengan menguasai Palestina. Itu adalah sebuah algoritma yang gak berubah dari masa ke masa. Ketika kekuatan Persia ingin menguasai dunia, mereka kuasai dulu Palestina. Ketika Romawi mau kuasai dunia, mereka kuasai dulu Palestina. Ketika dunia Barat ingin menguasai pada dunia, mereka kuasai apa? Itu fondasi dasarnya. Bohong kalau mereka mengatakan ini adalah tanah yang dijanjikan. Ya, kebohongan yang sangat nyata. Itu pembentukan negara Israel. Dan kalau saya bicara sejarah lama lagi, saya akan membahas tentang tahun 1907 ada seorang Perdana Menteri Inggris namanya William Campbell Bannerman dalam sebuah konferensi Imperial Conference. Itu panjang lagi Bu. Itu bisa Ibu tonton di channel Muhammad Hussein Gaza. Saya sudah pernah jelaskan itu. Ya, Ibu ada yang pernah kunjungi channel YouTube Muhammad Hussein Gaza? Ya. Kunjungi, saya banyak membuat
konten-konten edukasi di situ tentang Palestina. Ya, oke. Yang kedua, Sifat negara sekitar. Negara-negara itu masih yang sekitar. pertama. Solusi dua negara kan nyambung. Oh, tentang solusi dua negara, itu bagus ya. Jadi kita juga jangan terlalu suuzon dengan yang namanya gerakan Fatah. Dulu ketika saya baru masuk Gaza, belum masuk Gaza lah. Ketika saya masih terlalu muda, sekarang saya juga masih muda sih. Dulu ketika saya masih bocah gitu ya, saya itu benci banget dengan pemikiran solusi dua negara. Ini nggak benar, ini nggak logis lah. Orang kita dijajah, terus Dibagi dua. penyelesaiannya nggak bener. Sampai saya di Gaza, semakin kuat keyakinan saya, ini nggak bener nih. Masa mau dibelah-belah negara? Tapi masalahnya saya juga nggak bisa konfirmasi ke para petinggi-petinggi Fatah. Di Gaza nggak ada petinggi-petinggi Fatah yang bisa saya temui di sana. Petinggi-petinggi Fatah ada di Ramallah tepi barat. Saya nggak bisa ke tepi barat saya. Tahun 2021 saya ke Indonesia beberapa bulan. Kebetulan qadarullah ketika saya ke Indonesia ada kunjungan pemerintah Palestina ke Jakarta. Kesempatan saya bilang ini. Saya datang, saya ikut konferensi pers mereka. Saat itu yang bicara siapa? Yang bicara apa itu? Ini kan nyuruh joget kayaknya nih. Jangan-jangan ini Mossad nih. Pak Mossad, sabar Pak Mossad. Mossad itu intelijen Israel, Mossad namanya. Nah, saya datang ke konferensi persnya. Saat itu yang sedang bicara siapa? Bapak Muhammad Shtayeh. Siapa itu Muhammad Shtayeh? Perdana Menteri Palestina dari Ramallah, dari Fatah. Saya menghadap, saya nanya, Pak, mau nanya Pak? Silakan, dia bilang. Pak, Bapak ini kan selalu menggembar-gemborkan solusi dua negara. Saya mau tanya simpel aja, saya bilang. Apakah itu temporary solution atau ultimate solution? Final goal atau temporary goal? Saya bilang, Pak, solusi dua negara ini sebetulnya solusi sementara atau solusi final? Apa dia bilang? Ya kalau boleh jujur ini solusi sementara. Kami juga pengennya ya Palestina terbebas secara seluruhnya. Kami nggak mau memberikan sejengkal untuk Israel. Tapi hari ini kami berpikir realistis dulu. Karena kami baru punya dukungan untuk bisa mendirikan negara Palestina dengan solusi dua negara. Oh kalau begitu nggak masalah, saya bilang. Kalau gitu yang penting jangan berpikir ini adalah solusi final. Dan 2 hari yang lalu Netanyahu mengeluarkan statementnya. Apa kata Netanyahu? Ibu-ibu bilang, bukan Netanyahu, setannya ho gitu ya. Kalau saya bilang setannya ho, Bu, kasihan setannya. Ya setan juga nggak mau disamain dengan sama Netanyahu. Ih, geli. Nah, Netanyahu mengeluarkan statement 2 hari yang lalu. Apa kata Netanyahu? Bedanya antara Hamas dan Fatah adalah Hamas ingin melenyapkan kami sekarang juga. Sementara Fatah ingin melenyapkan kami secara bertahap. Paham ya? Jadi itu sama-sama perjuangan mereka. Dua-duanya sama-sama berunding, kita hormati. Nah, Fatah berunding di Mahkamah Internasional di PBB, Hamas juga berunding. Emang Hamas berunding? Hamas berunding. Berundingnya dengan satu-satunya bahasa yang hanya difahami oleh Israel. Apa itu? Bahasa kekerasan, bahasa pertempuran. Jadi ketika Hamas ini melontarkan roket-roketnya, itu mereka sedang berunding itu. Makanya sekarang kita akan tiba pada pertanyaan ibu yang tadi di belakang itu. Ya, tentang apa? Tentang Hamas. Kan kalau dia Yahudi ini Pak, sekarang ini Pak, ini sedang tertekan Netanyahu ini, tertekan banget. Karena dia dirongrong oleh warganya untuk berhenti, stop, berhenti perang. Kembalikan seluruh tahanan-tahanan Israel di pada pejuang Gaza. Bukan cuma warga Yahudi, pejabat Yahudi pun sama, mereka sedang merongrong. Nggak tahan mereka itu. Ya, sementara Hamas nggak ada tuh orang-orang warga Gaza yang menyuruh para pejuang. Tapi di sini saya ingin luruskan dulu Pak ya. Yang berjuang di Gaza ini bukan Hamas.
Yang angkat senjata itu bukan Hamas. Abu Ubaidah itu bukan juru bicara Hamas. Ini yang juga banyak persepsi keliru. Hamas itu Pak, partai politik. Fatah partai politik. Orang-orang Hamas politisi. Politisi nggak perang. Politisi ya berpolitik, berunding. Makanya kalau ada orang yang ngomong, itu Ismail Haniyah ular, Rafidhah, menyuruh warganya berjihad, dianya di hotel bintang 5 di Qatar. Ada yang bilang gitu Pak? Orang yang seperti ini saya ragu, jangan-jangan dia nggak lulus SD nih. Karena dia nggak paham tugas antara politisi dengan militer. Jadi dia berharap kalau nanti Indonesia perang, Pak Jokowi harus paling depan angkat senjata. Logis gak Bu? Enggak logis. Pak Jokowi politisi, enggak angkat senjata. Itulah Ismail Haniyah, dia politisi. Dia bukan tugas dia berperang. Yang tugas berperang ada yang namanya sayap militer. Hamas punya sayap militer. Namanya siapa? Brigadir Syahid Azzuddin Al-Qassam. Juru bicara Al-Qassam namanya apa? Namanya siapa Bu? Abu Ubaidah. Pak, juru bicara Presiden RI siapa namanya Pak? Bu, siapa namanya Bu? Moh katanya. Enggak tahu. Giliran juru bicara Al-Qassam hafal banget. Siapa namanya Bu? Abu Ubaidah. Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi yang berjuang itu para pejuang-pejuang itu. Mereka menyebutnya apa? Al-Muqawamah. Apa Bu? Muqawamah nyebutnya. Kalau bicara Hamas, partai politik akan banyak yang kontra, wajar namanya partai politik. Akan ada ditemukan ibu-ibu misalnya orang Gaza mencaci maki orang-orang Hamas, itu biasa di Gaza itu. Mengatakan bahwa Hamas ini gini wajar. Ada juga orang-orang Gaza yang mencaci maki misalnya Fatah, itu wajar, itulah namanya dinamika sebuah kehidupan berpolitik. Tapi kalau sudah bicara al-muqawamah, para pejuang-pejuang Gaza, semuanya samina wa ata'na. Semuanya hormat ala ra'si kata mereka. Itu sudah garis merah, itu enggak ada yang boleh meremehkan para pejuang-pejuang Gaza. Karena para pejuang Gaza inilah yang sedang bertempur menghadapi tank-tank itu. Enggak ada yang merongrong dari belakang. Itulah hebatnya para pejuang-pejuang Gaza dan warga-warga Gaza. Hari ini saya enggak sepakat kalau ini dikatakan perang, enggak. Ini namanya genosida ini yang terjadi di Gaza hari ini. Tapi kalaupun kita boleh menyebutnya perang, maka hari ini Gaza dan Israel sedang memasuki namanya Ma'arakat As-Sumud. Perang adu tegar, adu kuat. Kalau orang-orang Gaza nyebutnya apa? Menggigit jari. Sama-sama menggigit jari. Hamas gigit jari, maka gigit jari. Siapa yang lebih kuat, lebih tahan, dia akan menang. Dalam pertempuran adu tegar ini, dua elemen utama yang menentukan kemenangan. Pertama, militernya harus kuat. Kedua, warganya harus tegar. Kalau militer kuat, warganya lemah, dirongrong dari belakang, kalah. Kalau militernya lemah, warganya kuat, akan gampang ditembus. Hari ini Gaza, militernya kuat, warganya tegar. Itulah kenapa nggak ada warga Gaza yang merongrong. Suatu hari, nih Pak ya, ada seorang nenek Gaza ditanya oleh wartawan. Ini baru-baru ini nih, sekitar 3 minggu, 4 minggu yang lalu ya, sekitar Gaza dibombardir. Nek, ini kita sudah hancur lebur Nek, kita sudah babak belur Nek, di bumi hanguskan. Banyak yang meninggal. Apa pesan nenek untuk para pejuang Gaza? Apa kata nenek itu? Sekalipun seluruh warga Gaza terbunuh, cuma satu yang masih hidup, lanjutkan perjuangan kalian. Takbir. Itu ketegaran mereka. Karena nenek-nenek juga berjuang dengan ketegaran mereka. Ibu-ibu di Gaza berjuang dengan kesabaran mereka. Kalau di Israel, tentaranya pakai pampers. Setiap hari ini kata Abu Ubaidah, setiap hari tentara-tentara kami ini hiburannya adalah teriakan-teriakan kesakitan tentara militer Israel. Itu setiap hari itu 20 tank baja, bulldozer dan kendaraan lapis baja militer Israel itu hancur setiap hari 20. Ini udah 70 hari, hitung aja kali 2 tuh. Dan kemarin Abu Ubaidah mengatakan secara jelas bahwa kami menemukan di lapangan yang bertempur di Gaza ini ternyata bukan lagi orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi apa?
al-murtaziqah, tentara bayaran. Jadi orang-orang dari Eropa itu yang veteran-veteran dari Afghanistan, veteran-veteran dari Vietnam, itu bukan Vietnam udah kelamaan, Vietnam udah bertua semua. Veteran dari Irak gitu ya. Itu dibayar untuk perang di Gaza. Kalah juga, tewas juga. Hari ini nggak ada kekuatan manapun, militer manapun secara individu ya, yang kekuatannya melebihi pasukan elit Gaza, Qassam, nggak ada. Itu dipahami oleh seluruh pakar militer di dunia. Kenapa? Karena sekarang militer-militer dunia kan tidur kerjaannya, nggak ada latihannya, nggak ada prakteknya. Di Gaza setiap hari mereka latihan, setiap 2 tahun sekali ada apa? Praktek, ujian praktek. Itu Gaza tuh. Ketika mereka berperang, bertempur. Ketika gencatan senjata, mereka latihan. Itu di Gaza. Latihannya sepanjang tahun, 2 tahun sekali praktek lawan Israel. Ya gimana nggak hebat pasukan militernya. Jadi itu Pak ya, Bu ya. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi saya ingin ceritakan di awal itu. Jadi hari ini tuh skenario-nya akan berakhir seperti yang udah-udah. Tahun 2008, jual beli serangan antara para pejuang Gaza dengan Israel itu berakhir dengan kemenangan para pejuang Gaza. Selalu pihak Israel yang mengangkat bendera putih itu. 2012 sama. Berperang 8 hari 2012 itu jual beli serangan, tiba-tiba para pejuang Gaza ngeluarin roket M75. Roket yang bisa menembus jarak, udah mau di azan asar kayaknya nih ya. Jam berapa azan asar? Oh masih ada waktu. Ada setengah jam lagi. Tahun 2012, para pejuang Gaza memperkenalkan melaunching roket baru namanya M75. Kaget Israel. Wih, ternyata para pejuang Gaza punya roket yang sampai Tel Aviv. Nyerah mereka, angkat bendera putih. 2014, 50 hari dibombardir kami. Jual beli serangan. Ternyata para pejuang Gaza punya pasukan katak. Baru mereka apa? Mereka perkenalkan. Mereka punya drone, mereka punya. Itu semua buatan lokal Gaza. Jadi setiap kali ada episode pertempuran, selalu berakhir dengan kekalahan Zionis. Itu selalu itu. Itu yang tidak diberitakan di media kan? Nah, karena saya sebagai seorang jurnalis, saya punya akses. Saya sering wawancara ibu-ibu, saya wawancara para politisi di Gaza, saya wawancara ulama, saya wawancara mahasiswa, dokter. Saya punya akses ke para pejuang, saya wawancara mereka. Ini kisah nyata, cuman ini gak pernah saya publish dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah postingan. Saya wawancara salah satu komandan tertinggi mereka. Saya tanya gini ya. Ini perlu ceritain nggak? Kayak nggak perlu kayaknya ya. Ini kalau saya ceritain ini masalah rahasia kekuatan Gaza ini. Perlu saya ceritain nggak Pak? Saya tanya gini ke mereka. Pak, bro, saya bilang, Kang, saya mau nanya Kang. Ente orang Gaza kuat banget sih, nggak logis kalian itu. Diblokade sejak 2006, dibombardir berkali-kali. Kalian selalu tegar, bertahan. Nggak cuma bertahan, kok kalian selalu keluar sebagai pemenang. Itu rahasianya apa? Itulah yang saya katakan orang Gaza ini kalau berjuang tidak mengandalkan logika mereka. Jadi jawaban dia ke saya hari itu enggak berfilosofi, berfilsafat, berretorika macam-macam teori sana sini, enggak. Singkat jawaban dia ke saya. Oh itu, rahasianya satu Mas, surat Al-Anfal ayat 60. Tok. Dan itu enggak dia jelasin ke saya. Silakan tadabur sendiri, dibilang gitu kan. Makanya itu jawabannya Ibu ya, ntar pulang ke rumah tadabur Ibu ya. Al-Anfal ayat 60. Apa harus saya jelasin? Lain waktu. Sifat dua negara sekitar. Kenapa? Sifat negara sekitar. Oh iya. Tapi saya jelasin dulu biar mereka nggak salah paham nih. Oke, siap. Al-Anfal ayat 60. Nggak lama kok. Jadi gini. Dalam Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi syai'in min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tuzlamun. Paham Bu ya?
Iya, udah bilang iya. Paham Bu ya? Oh, tadi ada bilang iya katanya. Kata Allah apa? Wa a'iddu, persiapkanlah oleh kalian semua lahum untuk mereka mastata'tum, ini kuncinya. Mastata'tum, apa artinya mastata'tum? Semampu kalian, ini kuncinya kata Allah. Apa yang dipersiapkan? Min quwwatin wa min ribatil khair, kekuatan kalian dan kemampuan berkuda, kemampuan mengendarai motor, kemampuan mengendarai transportasi. Persiapkan semampu kalian. Kalau kalian persiapkan semampu kalian, jaminan dari Allah apa? Kata Allah, jaminan dari Allah, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Niscaya kalian akan mampu menggetarkan musuh-musuh kalian, mengalahkan musuh-musuh kalian. Itu jaminan. Tapi syaratnya apa? Persiapkan semampu. Apa ukurannya semampu kalian? Panjang lagi nih, jelasin enggak? Jelasin ya. Suatu hari ada seorang anak muda di Afghanistan. Dia lagi mentadaburi tafsir At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman At-Taghabun ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha atau fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Anak ini penasaran, semampu saya. Ukurannya apa? Barometernya apa? Dia datang kepada syekh dia. Namanya Syekh Abdullah Azam, orang Palestina, doktor S3 Usuluddin, Syekh ulama besar, tapi dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Afghanistan, jihad melawan Uni Soviet. Kata anak muda ini, Syekh, aku mau nanya Syekh, Allah menyuruh saya bertakwa semampu saya, ukurannya apa Syekh ya? Langsung dia berdiri Syekh ini, kakek-kakek udah tua, bangun dia, ayo anak muda ikut saya. Dibawalah anak muda ini ke sebuah lapangan terbuka. Si kakek ini mulai berlari, keliling-keliling, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Namanya juga orang tua ya, nggak ada staminanya. Sampai akhirnya napasnya tengah-tengah, napasnya. Tapi nggak berhenti dia, nggak mau berhenti. Sampai dia akhirnya jatuh, blak, pingsan. Waduh, kata anak muda ini, Syekhku pingsan. Digotong ke rumah dirawat. Ketika sudah siuman, sudah sadar, ditanya, Syekh, kulo kan cuma nanya apa artinya semampu saya. Kok malah Syekh berlari sampai pingsan? Apa kata beliau? Wahai anak muda, inilah makna dari mastata'tum. Kalau Allah perintahkan kamu berlari, maka berlarilah. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Paham Ibu? Ini maksudnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada umat Islam, persiapkanlah semampu kalian, jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Di Gaza Pak, cuma ada 2 kondisi para pejuang itu. Kalau tidak mereka bertempur di medan perang, mereka persiapan sepanjang tahun, itu doang. Mereka gali terowongan-terowongan yang sampai 500 km itu enggak gampang Pak. Mereka gali dalamnya 30 km tuh, pakai alat manual. Makanya banyak di Gaza itu kasus mereka lagi gali terowongan untuk terowongan militer kan. Kenapa harus gali terowongan? Kalau mereka bertempur di atas tanah, mati mereka lawan pesawat tempur. Enggak ada kesempatan, enggak ada peluang. Mereka harus menggunakan strategi mereka, terowongan militer. Banyak yang ketika sedang menggali, hujan deras, longsor, 7 orang meninggal. Itu sering tuh. Syahid 7 orang meninggal. Ada juga sekelompok anak muda lagi latihan militer, lagi merakit bom, meledak, 5 orang meninggal. Itulah persiapan orang-orang Gaza. Ketika Allah perintahkan, bersiaplah semampu kalian, maka warga Gaza persiapan semampu mereka. Mereka tidak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Wajar kalau sekarang kita melihat orang-orang Gaza ini enggak bisa dikalahkan oleh Zionis. Karena sekali lagi mereka tidak memperjuangkan diri mereka, hanya mengandalkan logika, mereka mengandalkan keimanan dan Al-Quran. Maka kalau kita bicara Gaza, jangan terlalu sombong dengan mengandalkan logika semata. Takbir. Allah. Nyerang dulu. Ya. Nyerang dulu yang jadi masalah. Oh iya, katanya ada yang nuduh ini Hamas nyerang duluan. Ya gitu Bu ya, 7 Oktober ya kan?
Orang yang masih meyakini bahwa Hamas nyerang duluan, ini seperti ibu-ibu yang nonton film tersanjung, sinetron tersanjung, tapi mulainya di musim ketiga. Ya Bu ya. Kalau orang nonton sinetron dari musim ketiga, ya ini nggak paham, karena dia melewati musim 1, musim 2-nya. Itu yang terjadi di Palestina. Kalau mau lihat siapa yang duluan nyerang, lihat ke tahun 1948, jangan lihat 7 Oktober. Ya, adapun serang 7 Oktober ini bukan tiba-tiba nyerang mereka, enggak. Karena berbulan-bulan 1 tahun sebelumnya itu Zionis ini semakin menjadi-jadi, setiap hari membunuhi warga Palestina baik di Gaza maupun di tepi barat, setiap hari itu. Dunia bungkam, dunia merem semua, enggak ada yang nontonin, pura-pura bisu. Kemudian setiap hari Masjid Al-Aqsa dinodai, diserbu, diserang. Dunia juga diam. Karena media-media mainstream tidak mau memberitakan. Cuman orang Gaza yang paham. Cuman para pejuang-pejuang Gaza yang memantau. Hei Zionis, kami melihat kamu hari ini membunuh 2 orang. Kami tidak akan diam. Kalian jangan melanggar kesepakatan kita. Kita ada kesepakatan nih, gencatan senjata. 1 kali ultimatum, 2 kali ultimatum, berkali-kali Abu Ubaidah keluar mengultimatum, enggak didengerin juga. Sementara dunia juga enggak ada yang bergerak. Karena dunia sedang terjajah. Maka terpaksa para pejuang-pejuang Hamas ini, para pejuang-pejuang Al-Qassam, mereka terpaksa mempanis, menghukum dengan tangan-tangan mereka Zionis Israel. Paham Ibu ya? Ada yang bilang gini, harusnya Hamas ini sebelum nyerang itu kosongkan dulu wilayahnya, kosongkan dulu Gazanya, biar warga sipil nggak ada yang terbunuh gitu Bu ya. Inilah contoh orang yang terlalu diperbudak oleh logika. Gimana mau ngosonginya, orang Gaza di blokade kok, ditutup perbatasan. Ya, emang jadi gini Pak, Bu, hal lainnya ya memang sudah sebelum terjadi serangan 7 Oktober itu 2 tahun sebelumnya itu sudah terjadi perang intelijen, adu saling menguasai data-data musuh, dan orang-orang Gaza tahu memang Zionis ini sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan besar-besaran ke Gaza. Sudah bocor itu. Makanya kata warga Gaza, ya udahlah, daripada kita diserang duluan, kali ini kita nyerang duluan. Karena kalau warga Gaza nunggu diserang duluan, mereka enggak akan punya kesempatan seperti kali ini. Kali ini kan mereka hanya membantai ribuan tentara Zionis, mereka bisa menyandra ratusan tentara. Dan serangan 7 Oktober ini bukan dipersiapkan sehari 2 hari, 3 tahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Kalau nanti ada momen mereka mau nyerang, kita akan serang duluan. Inilah step-stepnya. Jadi yang kita lihat itu para layang yang masuk itu bukan persiapan tiba-tiba. Saya 12 tahun di Gaza, nggak pernah saya lihat ada orang naik para layang. Saya nanya teman-teman saya, ente kan orang Gaza nih, pernah nggak sih ente ngelihat ada para layang di Gaza? Nggak ada. Jadi orang Gaza pun nggak tahu ternyata ada para layang ratusan di Gaza itu. Di mana mereka latihannya? Kan latihan itu kan harus naik terbang, ya kan? Ternyata mereka latihannya di luar Gaza. Latihannya di luar Gaza, di luar negeri. Alatnya mereka buat sendiri di dalam Gaza itu. Masya Allah. Itulah hebatnya Gaza. Ya, demikian apa? Sifat negara sekitar Ustaz. Oh, negara-negara Islam sekitar. Oke. Kalau ada yang menuduh negara-negara, saya nggak sebut negara ya. Kalau ada yang menuduh petinggi-petinggi negara Arab sekitar ini menutup mata, maka ini tuduhan keliru. Karena mereka tidak menutup mata, mereka membuka mata, melotot nontonin tuh. Iya. Jadi penjajahan yang pembantaian itu mereka tonton itu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa para petinggi-petinggi negara Arab ini telah membantu, itu juga keliru. Karena mereka jelas-jelas telah membantu Israel melakukan penyerangan kepada Gaza. Itu memang pahit, tapi itu yang sekarang terjadi. Israel ini nggak akan berani dia membantai, menggenosida Gaza sampai puluhan ribu kalau mereka hanya mengandalkan diamnya negara-negara Arab. Enggak. Mereka berani membantai warga Gaza karena mereka tahu mereka punya dukungan dari pemimpin negara-negara Arab. Kemarin baru terungkap nih, ada warga negara Uni Emirat Arab
yang ikut terjun dalam perang di Gaza. Ada itu. Dan apa? Dan terbunuh, terbongkar akhirnya. Bayangin coba. Orang Uni Emirat Arab itu kan tetangga Gaza. Dan karena ada militan Houthi yang di Yaman yang membajak kapal-kapal laut yang lewati perairan mereka sehingga memutus suplai logistik Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dua-duanya mengirim logistik lewat jalur udara ke Israel. Jadi itulah kenapa warga Gaza sekarang itu mereka udah paham, mereka udah bukan hal asing bagi mereka, memang mereka sudah dihianati oleh para petinggi-petinggi Arab ini. Makanya ibu-ibu di Gaza, bapak-bapak di Gaza, anak-anak Gaza, kalau mereka dibom, terluka atau ada yang terbunuh kerabat mereka, satu kata-kata mereka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Mereka hanya menyandarkan perjuangan mereka pada Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah mengandalkan sedikit pun bantuan dari orang-orang sekitar. Karena mereka meyakini Allah melihat, Allah enggak tidur. Akan ada giliran di mana mereka akan bangkit, mereka semuanya akan dihinakan orang-orang yang menghinakan Gaza. Paham Ibu ya? Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Mau bertanya Pak? Mohon maaf. Itu satu orang tuh. Kayaknya sudah satu. Sudah habis ya? Oh iya. Gitu. Oke. Ya, nanti ada. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Nanti semoga jamaah Masjid Al-Islah masih bisa bergabung ba'da maghrib nggih di Masjid Pertamina. Sama insyaallah kita akan tetap buka pertanyaan-pertanyaan, mungkin akan lebih luas di sana karena waktunya yang panjang. Ini waktu yang sudah terbatas sekali sampai 15:08. Satu hal yang perlu kita tandaskan di kesempatan kali ini, kami juga tadi menyetop edaran kotak donasi supaya mindset kita itu dalam membantu warga Palestina itu benar.